saya sudah merasa senang dan merasa bahagia. Ada sudah anak saya satu mati dalam perjuangan. Itu yang selalu membuat saya nggak boleh keluar. Jangan pernah keluar dari lembaga perjuangan Hidayatullah. Itu nasihat yang selalu membekas. Setiap pulang itu saja. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, para pemirsa, kita kembali lagi berjumpa di Hadil Channel. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang kemarin part satunya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk part kedua bersama Ustadz kita, Ustadz andalan kita, calon ketua DPW Kepulauan Riau, Ustadz Anca Darmansyah. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, setelah 2 hari ini kita rapat maraton ya, Munas. Ya, alhamdulillah kondisi masih tetap sehat. Tadi apalagi habis olahraga, alhamdulillah keluar keringat. Keluar keringat ya. Iya. Nah Ustadz, kemarin tuh ada sempat beberapa pertanyaan yang belum kita tanya karena waktu. Nah sekarang saya akan bertanya ke Ustadz. Yang pertama adalah, Ustadz nih udah sekitar puluhan tahun lah Ustadz ya. Bisa dikatakan puluhan tahun itu tinggal di pondok. Kemudian dulunya dari santri, kemudian tinggal di pondok jadi pengasuh. Kemudian hampir semua amanah itu Ustadz diberikan kepada Ustadz ya. Kira-kira ada nggak perasaan yang terbesit dalam hati Ustadz untuk keluarlah dari pondok itu Ustadz? Kira-kira pernah dalam hati Ustadz ada nggak perasaan seperti itu? Alhamdulillah, para pemirsa Hadil Channel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu santri ya, memang terkadang itu ada saja ujian-ujian ya, godaan, goncangan. Ya, itu pasti ada ya, namanya manusia. Rasulullah saja pernah goncang ketika jeda wahyu turun cukup lama, itu kan goncang. Nah, kan, kami juga merasakan goncang dan sebagainya waktu santri. Demikian juga ketika kita mendapatkan amanah karena berbagai macam tantangan, rintangannya, itu pasti ada goncangan-goncangan, ada rasa-rasa mau berputus asa. Tapi bagi orang beriman dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la taqnutum min rahmatillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah itu yang membuat saya terus termotivasi. Terus yang kedua, ada nasihat orang tua saya yang sejak kecil, sejak SD itu, saya selalu setiap pulang ke rumah selalu kata-kata itu yang dia sampaikan ya. Selalu kata-kata itu dia sampaikan setiap saya pulang ke rumah, sampai saya ketika besar seperti ini, sudah berkeluarga, habis dari tempat tugas, ada dapat waktu untuk silaturahmi ke keluarga. Nasihat orang tua saya sangat sederhana. Dia bilang, jangan pernah keluar dari lembaga perjuangan Hidayatullah. Itu nasihat yang selalu membekas. Setiap pulang itu saja. Dia bilang, pokoknya kamu nak, sampai kapanpun harus mati dalam perjuangan di Hidayatullah. Jangan pernah keluar. Bahkan waktu saya masih alia, saya sangat ingat sekali. Ketika alia sempat ada goncang dikit ya, saya silaturahmi ke rumah, saya bilang, Pak, saya goncang. Ya, pingin keluar lah ya. Tapi karena ada perasaan seperti itu. Iya, karena ada perasaan seperti itu. Tapi apa kata orang tua saya? Kamu kalau sampai keluar dari pesantren Hidayatullah, jangan pernah lihat bapak lagi. Masya Allah. Itu yang membuat saya, sejak itu saya berazam dalam diri saya. Insya Allah segoncang apapun, seberat apapun, saya harus hadapi. Saya nggak boleh mundur. Nah, dari situ saya, alia kelas 1 kalau nggak salah itu. Kan pas masa-masa puber ya. Dari SMP kelas 3 lulus. Pencarian jati diri. Ya, pencarian jati diri. Ya. Nah, di situ goncang. Pulang pas liburan pengen bilang, saya dosa lagi di pondok lah, saya bilang itu. Itu kata-kata yang, pokoknya kalau kamu keluar dari pesantren jangan pernah lihat lagi bapak. Wah, itu yang sangat menyantakkan hati saya ya, sampai sekarang alhamdulillah ya, orang tua saya sangat bersyukur kami semua bersaudara di pesantren. Dan bahkan ada juga nasihat yang sangat membuat saya itu semakin teguh di Hidayatullah. Apa itu? Dia bilang, saya nak lebih merasa bangga
saya kalau kamu nanti mati dalam perjuangan. Nah, dan itu Allah buktikan, dan dia juga pernah sampaikan, Bapak sudah merasa senang dan sudah merasa tenang karena adikmu, ada adik saya perempuan ya yang sudah menikah juga, tugas di Sangatta waktu itu, dia meninggal di Hidayatullah di pondok. Nah, dia bilang, saya sudah merasa senang dan merasa bahagia, ada sudah anak saya satu mati dalam perjuangan. Itu yang selalu membuat saya nggak boleh keluar. Inilah mungkin pilihan yang Allah berikan untuk tetap di Hidayatullah, di lembaga perjuangan ini. Ini yang menjadi motivasi ya, bagi doktrin saya. orang tua itu luar biasa. Iya, doktrin masa dari SD tuh. Dari SD dibilang, SMP juga gitu, SMA sampai kuliah, sampai setiap silaturahmi ke rumah selalu itu. Bapak merasa senang, bangga dan bahagia kamu bisa berada di lembaga perjuangan ini. Bahkan setiap tahun pulang Ustaz ketemu orang tua. Kalau setiap tahun, nanti sejak di Batam lah ya. Waktu di Pekanbaru hampir setiap tahun kita silaturahim. Sejak di Batam, karena di Batam terlalu banyak amanah mungkin ya. Terlalu banyak amanah jadi sibuk sekali. Aduh, jadi kadang ada acara-acara nasional saja pas di Balikpapan. Sempatkan silaturahim ke orang tua. Pernah itu saya cuma 2 jam sama orang tua. Dari Balikpapan ke Samarinda, ke tempat mertua dulu, baru ke Bontang tempat orang tua. Itu cuma 2 jam, langsung balik lagi karena mau langsung balik ke Batam, melepas rindu sejenak. Melepas rindu sejenak ya. Jadi seperti itu. Apa kira-kira Ustadz kesulitan atau sesuatu hal atau ujian yang paling Ustadz rasakan yang terberat dalam hidup Ustadz selama di pondok Ustadz? Ya, yang paling berat itu ketika pertama kali mendapatkan amanah tugas kepengasuhan di Pekanbaru ya. Yang itulah yang karena mungkin baru pertama ya mendapatkan amanah menjadi pengasuh. Itu juga sempat ada goncangan-goncangan. Itulah yang saya rasakan sangat berat. Kenapa? Baru pertama kali, yang dulunya kita ini santri diasuh ya, diatur ya. Nah, ketika kita mendapatkan amanah menjadi pengasuh, ternyata berat sekali ya, sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan ya, betapa berat menjadi pengasuh memang. Tapi lambat laut perjalanan, setelah kita menikmati, enjoy, ternyata itu menjadi asyik sehingga menjadi tambahan ilmu. Terus yang kedua, hal yang berat tuh ketika saya dapat tugas di Batam ini ya. Dapat tugas di Batam. Pertama jadi pengasuh mahasiswa ya waktu itu ya. Tahun berapa Ustadz ke Batam? Batam tuh 2012 September, tanggal 29 September 2012. Ya. Itu saya dijemput oleh Ustadz Khairul Amri, langsung ke Tanjung Uncang langsung. Tanjung Uncang. Dan hutan belantara. baru 2 gedung sekolah ini sama asrama. Dan yang lainnya masih hutan. Nah, amanah yang pertama yang saya dapatkan itu adalah menjadi pengasuh mahasiswa. Ini juga cukup berat nih ya, menjadi pengasuh mahasiswa. Mahasiswa ini. Pemikirannya sudah luar biasa kan? Ya. Kalau masih mungkin anak SMP, yang apalagi putra, tinggal kita bawa kayu, udah takut tuh. Ini mahasiswa nih, nggak mungkin kita pukul kan? Kalau kita pukul bisa kelahi. Itu jadi ini juga amanah yang berat ketika di sini menjadi pengasuh ya, menjadi pengasuh mahasiswa. Dan ketika saya mendapatkan amanah pengasuh ini, dan saya diamanahi untuk mendampingin khalaqo setiap subuh karena mahasiswa ini kan harus didampingin terus. Nah, sementara rumah saya di Tanjung Uncang. Khalaqo mahasiswa itu di mana? Kampus 1 Batu Haji. Jadi jam 4 subuh habis qiyamul lail itu saya harus ke sana. Pokoknya subuh di sana membangunkan mahasiswa yang masih ada yang masih terlelap dan sebagainya. Jadi setiap subuh itu harus ke sana. Wajib. Karena harus mengkhalaqoi mahasiswa. Itu selama 8 bulan kalau nggak salah ya. 8 bulan. Nah, setelah itu baru mendapatkan amanah jadi kepala sekolah. Nanti di Batam inilah saya mendapatkan amanah yang cukup banyak, dan itu yang juga merasa berat ya. Beban ini merasa berat. Makanya di dalam surat ya, di sistematika wahyu atau manhaj hidayatullah itu ya, ketika kita mendapatkan amanah, salah satu-satunya tempat bergantung kita itu hanya kepada Allah. Di mana kita mengadukan ya, ketika di salat malam itu. Ya, di salat malam itu ya sering juga didoktrin sama ustadz-ustadz kita ya, bahwa ya kita mengadu jangan sama manusia,
mengadu sama Allah. Jadi di saat sholat malam itulah kita mengadu, ya Allah, ini amanah cukup banyak dan berat. Ya, saya tidak punya kemampuan untuk menjalankan amanah ini kecuali bantuan dan pertolongan Engkau. Nah, itu terus diwiridkan, disampaikan. Ya alhamdulillah bisa dilalui, bisa dilewatin. Ya kuncinya ketika amanah itu diberikan kepada kami, insyaallah selama kami mampu bisa, kami siap untuk melaksanakannya. Ya, kalau tidak, ya kita tidak bisa memaksakan diri ya. Kita sudah berusaha. Ya kita sudah berusaha seperti itu. Baik Ustadz, Ustadz tadi menyampaikan bahwa yang menjadi motivasi itu adalah orang tua yang menyampaikan agar Ustadz itu tetap bertahan di pondok lah Ustadz ya. Ya. Kemudian kira-kira kalau Ustadz sendiri, apa sih yang membuat Ustadz itu betah di pondok Ustadz? Yang membuat betah itu adalah persaudaraannya. Persaudaraan Ya, itu persaudaraannya. Jadi ukhuwah Islamiyah yang saya rasakan di Hidayatul ini luar biasa. Ya. Kemana-mana kita ada saudara, ketemu saudara. Dan saya punya prinsip, saya harus ketika berada di suatu daerah, saya harus cepat beradaptasi. Langsung mengenal mulai dari santri, ustadz-ustadznya, ya, sampai pimpinannya, harus langsung jalin silaturahim tanpa ada sekat ya. Tanpa ada sekat ya, dengan santri misalnya, dengan mahasiswa, dengan ustadz-ustadz kita. Dan juga yang kedua itu ketika ada ustadz-ustadz dari Balikpapan datang misalnya kan, kita layani silaturahim dan dia. Karena itulah yang pesannya Ustadz Abdurrahman Muhammad, pimpinan umum, wasilul arham, silaturahim. Itu jadi yang membuat kita enjoy dalam menjalankan amanah, dan itu juga yang membuat betah. Kemana-mana, misalnya saya ke Lingga kan, ada antum di sana kan, ada antum di sana. Kanambas, Kanambas ada Bang Wandila, ada Ustadz kita di sana ya. Ke mana lagi, Natuna ya, Natuna Wandila ya. Ke Anambas ada Bang Aman. Ya kemana-mana kan ada. Kalau ke Lingga ada antum, ada Bang Awalin, bisa diajak mancing ya. Mancing ya. Apa sih pentingnya jemaah bagi Ustadz itu? Ya, di situ pentingnya berjamaah kita itu karena ada tawasobil haq, tawasobil sabar. Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Ketika kita salah, ada yang mengingatkan. Nah, jadi itulah kekuatan kita berjamaah itu. Jadi ketika kita salah, ada yang meluruskan. Pak Anca atau Ustadz, ada yang salah. Nah, Ustadz terima itu setiap masukan kita. Ya, jadi saya juga sama dengan ke santri. Saya sering mengevaluasi. Saya bilang tolong saya dievaluasi. Ya, apa kekurangan saya sampaikan. Karena namanya kita manusia ya, pasti ada aja kekurangan-kekurangan, ada kesalahan, kekhilafan yang tidak sengaja kita lakukan. Ya, nah makanya kita harus dievaluasi juga. Nah, dan itu sebaik-baik evaluasi kita itu juga kepada Allah. Setiap kita melakukan kesalahan adalah beristighfar. Itu salah satu bentuk evaluasi, beristighfar dan sebagainya. Nah, itu dia. Nah, Ustadz, kalau saya melihat Ustadz itu masih sangat muda ya, masih terbilang sangat muda sekali. Tapi amanah Ustadz itu Masya Allah luar biasa itu Ustadz. Banyak sekali lah amanah yang Ustadz emban. Mengapa bisa seperti itu Ustadz? Apa ada kepercayaan atau seperti apa Ustadz? Ya, mungkin salah satu adalah ustadz-ustadz kita di sini percaya dengan saya, dan kepercayaan itu harus saya jaga. Itulah namanya amanah, ya, menjaga amanah itu. Terus yang kedua, ketika ada amanah yang diberikan kepada saya, sesuatu hal yang baru itu menjadi tantangan. Misalnya, saya dikasih amanah jadi kepala sekolah, sementara saya bukan jurusan pendidikan, saya jurusan komunikasi dakwah. Yang cita-citanya mau jadi pendakwah ya kan, ceramah saja. Nah, saya dikasih amanah jadi kepala sekolah. Ini sama sekali saya tidak mengerti tentang dunia pendidikan, tentang manajemen pendidikan. Tapi ini tantangan buat saya harus tahu seperti apa sih dunia pendidikan itu. Nah, dari situ belajar. Alhamdulillah bisa ya, karena juga ketika kita mendapatkan amanah, pasti orang yang memberikan amanah kepada kita atau ustadz yang memberikan amanah kepada kita, dia akan memberikan doa, yang membantu kita dengan doa. Dari situlah saya ketika diberikan amanah, kalau yang hal yang baru itu menjadi tantangan buat saya, sehingga saya harus belajar. Ustadz belajarnya seperti apa biasanya? Mungkin Ustadz mempelajari buku-buku atau Ustadz datang mengamati langsung
proses pendidikan di suatu sekolah misalnya seperti itu? Ya, yang pertama yang saya lakukan adalah pengamatan. Pengamatan. Ya, pengamatan melihat bagaimana sih orang menjadi kepala sekolah. Oh seperti ini. Terus yang kedua ya memang harus belajar. Tetap harus belajar. Kita baca buku tentang manajemen pendidikan, pengelolaan sekolah, terus manajemen kepala sekolah. Nah, itu harus kita pelajari. Kalau kita nggak pelajari, kalau hanya sekedar kita melihat, itu nggak bisa juga. Kita nggak tahu teori-teorinya. Okay. Ya. Nah, makanya juga kita harus belajar. Ya, kita belajar tentang bagaimana sih pengembangan pendidikan sekolah biar berkembang dan sebagainya. Nah, terus banyak bertanya juga kepada senior ya, kepada kayak di sini ada Ustadz Sumarno ya yang selalu merintis, dikirim juga merintis dan sebagainya. Nah Ustadz, ketika Ustadz mengemban amanah kan, misalnya menjadi kepala sekolah, kira-kira ada nggak ketika sedang mengemban amanah itu dalam perjalanan, di tengah perjalanan tiba-tiba pinginnya berhenti saja Ustadz? Karena sudah saking beratnya ini Ustadz menangani permasalahan atau apalah itu Ustadz. Apalagi dunia pendidikan tuh banyak yang harus diurus Ustadz. Betul. Kira-kira ada nggak Ustadz? Ada kesan seperti itu? Iya, lagi-lagi memang kejenuhan itu pasti ada ya. Pasti ada ya. Dan memang apatah lagi ini sudah berapa tahun ya? Di sini sudah 8 tahun, tambah Pekanbaru 4 tahun, itu berarti udah hampir 12 tahun. Ya, hampir 12 tahun jadi kepala sekolah. Ya memang terkadang ada rasa jenuh ya, rasa jenuh. Tapi ya mau berhenti juga kadang perasaan mau berhenti itu ada. Nah, tapi saya ya lagi-lagi punya prinsip ya. Saya tidak akan berhenti kalau memang bukan berhentikan atau dikasihkan amanah yang lain. Karena ketika kita berhenti ya berarti kita mundur sebelum selesai bertempur. Nah, kecuali misalnya ada pertimbangan-pertimbangan lain ya kita bisa mengajukan ya. Misalnya ada pertimbangan yang syar'i misalnya ya kita bisa saja mengajukan. Misalnya saya mengajukan Ustaz mungkin saya bisa dikasih amanah yang lain atau dan sebagainya. Tapi selama lembaga ini masih memberikan amanah dan tanggung jawab ya saya berusaha untuk melaksanakan amanah ini sebaik mungkin ya. Kejenuhan dan sebagainya itu adalah hal yang wajar ya bagi kita. Baik ya Ustaz. Kemudian Ustaz, karena Ustaz sudah sekitar berapa tahun, 12 tahun Ustaz ya jadi kepala sekolah ya. Iya. Jadi sudah cocok ini untuk naik ke satu tingkat yang lebih tinggi. Apa kira-kira? Ketua DPW. Yeah. Wow, jadi harus ada lah ya penyegarannya. Ya betul. Mencari betul juga tuh. baru. Saya bahkan punya keinginan itu ingin mendapatkan amanah itu ditugaskan untuk merintis yang baru gitu loh. Merintis dari nol misalnya merintis pondok. Nah, itu sebenarnya ada keinginan. Apa hal itu Ustaz sampaikan ke pimpinan, udah pernah atau gimana? Itu saya juga itu malu untuk meminta sebenarnya. Ya, malu untuk meminta. Pernah sih dulu sama Ustaz Jamal saya bilang waktu itu Ustaz Jamal dapat tawaran tanah ke Anambas ya. Nah, ke Anambas. Saya bilang, "Ustaz, saya aja yang ke sana." Saya bilang gitu. Biar saya aja yang merintis di Anambas. Dia bilang, "Enggak, kamu di sini aja ngurus sekolah di sini." Nah, sejak itu saya enggak pernah minta lagi. Saya bilang, "Waduh, ini berarti saya minta amanah ini ya." Nah, mungkin masih dipercaya di sini. Ya, masih dipercaya di sini alhamdulillah. Jadi mau meminta itu agak ini. Ya kecuali ini tadi nih goyanan menjadi ketua DPW. Hari ini baru diakui kali itu goyanan. Ini Ustaz, apa sih kenangan bersama guru-guru Ustaz dulu itu seperti apa? Pendidikan yang diberikan Ustaznya itu seperti apa? Di Balikpapan ya. Di Balikpapan yang paling berkesan dengan saya terhadap guru-guru saya itu adalah keteladanan. Keteladanannya. Itu yang paling berkesan. Kami dulu tuh mulai dari MI, MTS sampai Alia, bahkan sampai kita sempat kuliah 1 tahun di sana, yang diberikan kepada kami itu adalah keteladanan. Misal waktu MI itu kita diajak untuk kerja bakti. Guru kita duluan ke lapangan, bawa aret, bawa cangkul, merintis, dia memberikan contoh untuk merintis dan mencangkul. Begitu juga ketika MTS. MTS tuh guru kita duluan yang memberikan keteladanan. Nah, ketika begitu juga Alia dan ketika kuliah 1 tahun di Gunung Tembak, yang memberikan keteladanan siapa? Pimpinan umum Ustadz Abdurrahman Muhammad. Bahkan kita itu berkhalaku itu di depan mihrab bersama beliau, pimpinan umum itu. Kita merintis di Gunung Binjai, beliau yang bawa kita ke sana. Ayo kita merintis, ayo kita kerja mencangkul.
Jadi itulah yang paling berkesan saya kepada guru-guru saya, keteladanan itu. Nah, ketika saya mendapatkan amanah jadi guru, menjadi kepala sekolah, saya harus berusaha memberikan keteladanan itu kepada anak-anak, kepada murid-murid. Misalnya tentang sholat berjamaah, misalnya tentang kebersihan. Ya saya bagaimana turun ke lapangan ikut juga ngambil sampah dan sebagainya. Karena itu hal yang paling penting dan paling gampang untuk diikutin. Orang melihat, oh guru kita aja ngambil sampah, mungut sampah. Nah, keteladanan itulah yang paling penting. Itu yang paling berkesan. Di mana-mana ya saya lihat seperti itu. Ya, di Hidayatul itu adalah keteladanannya ya guru kita. Nah, itu yang menguatkan. Apakah Ustadz melihat bahwa keteladanan itu menjadi tolak ukur suksesnya suatu pendidikan itu, Ustadz? Iya. Keteladanan itulah yang menjadi tolak ukur kesuksesan. Bagaimana seorang murid mau ikut apa yang disampaikan oleh gurunya, sementara gurunya tidak memberikan contoh. Misal, nak jangan minum berdiri, gurunya minum berdiri. Nak jangan makan berjalan atau berdiri, gurunya makan berjalan dan berdiri. Nak jangan minum tangan kiri. Ya, murid kita lihat guru saya minum tangan kiri. Nah, itulah salah satu ukuran kesuksesan seorang guru untuk memberikan transformasi nilai terhadap murid-muridnya adalah keteladanan, contoh. Nah, bagaimana mau dicontoh? Namanya kan guru itu apa? Digugu dan ditiru kan? Ya. Nah, itu dia. Nah, filosofinya di situ. Ya. Ustadz, kita berandai-andai lah. Sekiranya kalau Ustadz ini kembali kepada masa santri dahulu lah. Kira-kira Ustadz apa yang Ustadz lakukan terlebih dahulu? Ya. Karena sekarang kan tak mungkin ya, kira-kira ya Ustadz. Ya. Selalu perasaan itu pingin menjadi santri lagi. Ya, pingin menjadi santri lagi. Kenapa? Karena menjadi santri itu sesungguhnya enak. Enak ya. Enak ya. Menjadi santri itu sebenarnya kalau santri paham ini, ya. Sebenarnya menjadi santri itu tidak ada beban. Dia harus mengikuti seperti air mengalir saja. Okay. Ya, jangan lawan arus, ikutin arus itu. Nah, itulah yang kami lakukan, ya Ustadz lakukan ketika di Balikpapan. Okay. Jadi mengikuti arus saja. Nah, dan dia tidak punya tanggung jawab. Beda kita kalau sudah jadi guru kan, ada tanggung jawabnya terhadap pimpinan dan sebagainya, terhadap manajerialnya. Nah, kalau siswa tinggal ikut ujian, mengisi dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada beban ya, karena dia harus tinggal mengikuti saja. Nah, terus yang kedua, pingin mengembalikan diri jadi santri itu karena apa ya? Sekarang ini melihat betapa pentingnya itu motivasi belajar. Kalau dulu kan banyak bekerjanya ya. Nah, kalau sekarang disuruh jadi santri itu pingin ya. Kenapa? Mau belajar lagi, mengejar ketertinggalan karena ilmu-ilmu yang dulu dan sekarang sudah ada kemajuan ya, ada perkembangan ya, sehingga pingin mau mengetahui juga tentang ilmu ini, pingin mengetahui tentang ilmu ini. Nah, sementara dulu kan kita nggak ada seperti itu kan. Nah, jadi ya kalau bisa berandai-andai. Nah, sebenarnya Ustadz juga sampai sekarang itu masih menjadi santri. Masih menjadi santri. Kenapa? Karena kita harus mengikuti aturan organisasi. Dan kalau orang mengikuti aturan dan tata tertib berarti dia santri. Sama juga kader. Sampai sekarang ini Ustadz masih terus di kader. Masih di kader. Jadi bukan berarti saya jadi kepala sekolah, jadi ini, jadi itu, sudah berhenti pengkaderan, tidak. Justru lebih berat pengkaderannya. Ya, lebih berat pengkaderannya ketika kita mendapatkan amanah. Kapan kita berhenti jadi kader? Ya ketika nyawa berpisah dari jasad kita, baru kita stop menjadi kader. Nah, itu dia. Luar biasa ini. Ini pertanyaan yang simpel aja Ustadz. Ustadz boleh jawab dengan alasan atau jawab aja pun nggak apa-apa. Ya. Milih mancing atau futsal, Ustadz? Dua-duanya nih. Kalau satu pilih harus satu. Satu ya. Mancing. Alasannya apa? Alasannya karena sekarang kalau futsal sudah mulai ngos-ngosan, kalau mancing enak, enjoy, asik. Asik ya. Mancing. Ada nggak filosofi dari mancing itu Ustaz? Filosofi mancing itu adalah melatih kesabaran. Sabar ya. Itu ya. Duduk Sabar. berjam-jam tak bosan. Ustaz malah pernah semalaman nggak dapat. Jadi itu tapi tak pulang-pulang ya. Udah mau pulang. Filosofi mancing gitu, sabar. Sabar ya. Ini pertanyaan mendadak yang kedua ini. Batu Aji atau Tanjung Uncang, Ustaz?
Batu Haji. Kenapa Ustaz? Karena di sana bisa bermain dengan santri putra. Kalau di sini tidak bisa bermain dengan santri putri. Jadi kalau mau bermain ke sana ke santri putra. Oke. Oke, yang terakhir Ustaz. Anak laki-laki atau perempuan Ustaz? Perempuan. Perempuan? Iya. Karena laki-laki sudah 2. Perempuan baru 1. Pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Oh gitu. Jadi pilih perempuan. Kirain ada alasan yang lainnya. Nggak ada. Baik teman-teman, Masya Allah kita mendapatkan spirit yang luar biasa dari Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan ini kita bisa mengambil hikmahnya. Amin, Dan amin. kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Kita mengambil keteladanan, kita mengambil kisah-kisah dari setiap orang yang kita jumpai supaya kita bisa mengambil hikmah di balik kita sendiri. Amin. Betul. Nah, teman-teman jangan lupa juga kita subscribe channelnya Anca Channel. Anca Channel ya, di subscribe, nanti bisa lihat di deskripsinya di bawah. Oke, cukup sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya. Mantap memang. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.